Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan akuntansi untuk pajak penghasilan. Saya Gabriela Prisi Anggraini, NPM 119. Saya Isa Fairuzatu Mufarihah, NPM 127. Apa itu PPh? PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi, pajak penghasilan ini bersifat wajib untuk dikeluarkan oleh semua pengusaha kena pajak atas tambahan kemampuan ekonomis atau laba yang didapatkan, dan tarifnya pun telah ditetapkan oleh undang-undang. Perlu digarisbawahi di sini, yang bertindak sebagai objek pajak penghasilan adalah laba yang dihasilkan suatu perusahaan, sedangkan subjek dari pajak penghasilan adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Di Indonesia, perhitungan mengenai pajak penghasilan diatur dalam PSAK nomor 46. Namun, terdapat perbedaan perhitungan PSAK dan ketentuan perpajakan yang dibagi menjadi dua. Pertama, perbedaan permanen atau tetap. Perbedaan ini disebabkan karena adanya provisi dari UU Perpajakan yang telah menentukan beberapa jenis pendapatan yang dibebaskan dari penghasilan tidak kena pajak dan beberapa jenis beban yang tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan pajak. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak mempengaruhi pajak kini atau pajak tangguhan. Contoh dari perbedaan tetap yaitu yang pertama, penghasilan yang telah dipotong PPh final. Kedua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Ketiga, pengeluaran termasuk dalam beban yang tidak boleh dikurangkan. Keempat, pengeluaran yang tidak termasuk dalam beban yang boleh dikurangkan. Kedua, perbedaan temporer atau sementara. Jumlah laba kena pajak sesuai surat pemberitahuan dihitung berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Sedangkan, jumlah laba akuntansi sesuai laporan rugi laba ditentukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang biasa digunakan. Perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan menimbulkan pencatatan aset pajak tangguhan. Yang kedua, ada perlakuan akuntansi terhadap PPh. Pajak penghasilan diakui sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, pajak penghasilan harus diasosiasikan dengan laba di mana pajak penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan pajak penghasilan dengan laba di mana pajak itu dikenakan disebut alokasi pajak. Karena tarif pajak penghasilan berubah-ubah dari waktu ke waktu, maka diperlukan suatu metode alokasi agar diperoleh kepastian dan perlakuan yang konsisten terhadap pajak penghasilan tersebut, beserta penyajiannya dalam laporan keuangan. Metode alokasi pajak. Yang pertama ada deferred method. Dalam metode ini, selisih jumlah PPh terutang dengan biaya pajak penghasilan dalam suatu periode harus dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai pajak yang ditangguhkan. Jumlah pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya transaksi atau item yang menyebabkan terjadinya selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansi. Yang kedua, liability method. Dalam metode ini, pajak yang ditangguhkan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku dalam periode di mana selisih pajak akan dikompensasikan. Pajak yang ditangguhkan harus dipandang sebagai kewajiban ekonomis untuk pajak yang terutang, atau sebagai aktiva untuk pajak yang dibayar di muka. Yang ketiga, net of tax method. Dalam metode ini, pajak yang ditangguhkan dalam neraca tidak dibenarkan, karena biaya pajak penghasilan yang dilaporkan harus sama dengan jumlah pajak penghasilan terutang, atau pajak yang harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selisih antara laba kena pajak dan laba akuntansi tidak dibukukan, tetapi ditambahkan atau dikurangkan kepada aktiva atau hutang tertentu
serta unsur biaya atau pendapatan yang bersangkutan. Prinsip-prinsip alokasi pajak. Alokasi pajak penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa mencakup dua hal. Yang pertama, alokasi antar periode atau interperiod allocation, yaitu proses alokasi pajak penghasilan antara periode tahun buku yang satu dengan periode-periode tahun buku sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan ini diperlukan karena adanya perbedaan antara jumlah laba kena pajak dengan laba akuntansi. Yang kedua, intra-periode allocation. Proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap-tiap komponen laba atau pendapatan. Karena UU Perpajakan di Indonesia tidak mengenal perbedaan tarif yang diberlakukan terhadap setiap komponen laba atau pendapatan, maka masalah intraperiod otomatis tidak pernah dijumpai. Ada alokasi pajak penghasilan intraperiode. Alokasi pajak intraperiod membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami dampak pajak penghasilan pada berbagai komponen laba bersih. Perusahaan mengalokasi pajak intraperiod pelaporan laba rugi untuk item-item berikut ini. Yang pertama, pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Kedua, operasi yang dihentikan. Ketiga, pendapatan komprehensif lainnya. Dan yang keempat, penyesuaian periode sebelumnya. Berikut contoh alokasi pajak intraperiod rugi operasi yang dihentikan. Schindler AG memiliki pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro. Dan menderita kerugian dari operasi yang dihentikan 100.000 euro dengan asumsi tarif pajak 30%. Dalam hal ini, kerugian tersebut memberikan manfaat pajak positif sebesar 30.000 euro. Schindler, oleh karena itu, menguranginya dari kerugian 100.000 euro. Schindler menyajikan pajak penghasilan pada laporan laba sebagai berikut. Alokasi pajak intraperiod rugi operasi yang dihentikan. Income before income tax atau pendapatan sebelum pajak penghasilan sebesar 250.000 euro. Income tax 75.000 yang didapat dari 250.000 euro dikali 30%, maka dikurangkan hasilnya 175.000 euro. Menjadi income from continuing operation atau pendapatan dari operasi yang dilanjutkan. Dikurangi oleh loss from discontinued operation, yaitu kerugian dari operasi yang dihentikan 100.000 euro. Dengan applicable income tax reduction atau manfaat pajak positifnya 30.000, maka hasilnya 70.000. Net income atau laba bersih 175.000 dikurangi 70.000, hasilnya 105.000 euro. Perusahaan juga dapat melakukan pengaruh pajak dari item yang dihentikan penggunaannya melalui pengungkapan catatan sebagai berikut. Catatan pengungkapan alokasi pajak intraperiod. Income before income tax 250.000 euro, income tax 75.000, income from continuing operation 175.000, loss on discontinued operation, less applicable income tax reduction, not 70.000. Net income 105.000 euro. Catatan, selama tahun ini perusahaan mengalami kerugian pada operasi yang dihentikan dari 70.000 euro setelah dikurangi pajak penghasilan yang berlaku sebesar 30.000 euro. Alokasi pajak penghasilan antar periode. Menerapkan konsep dan prosedur alokasi pajak antar periode, akuntansi pajak tangguhan melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, hitung penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan untuk tahun tersebut. Yang kedua, hitung pajak penghasilan tangguhan pada akhir tahun. Yang ketiga, tentukan biaya atau manfaat pajak tangguhan dan buat jurnal untuk mencatat pajak penghasilan. Yang keempat, klasifikasi aset pajak tangguhan. Alasan diadakannya alokasi pajak antar periode adalah agar pajak penghasilan menunjukkan korelasinya dengan laba yang diperoleh perusahaan. Contoh alokasi pajak penghasilan antar periode.
Pada tanggal 1 Januari 2007, sebuah perusahaan membeli villa seharga 90 juta rupiah dengan harga tanah diantaranya 15 juta rupiah. Menurut ketentuan pajak, villa disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 20 tahun. Sedangkan menurut kebijakan akuntansi perusahaan, villa disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 10 tahun. Apabila perusahaan setiap tahunnya memperoleh pendapatan sebesar 10 juta rupiah dan biaya operasi 1 juta rupiah yang di dalamnya tidak termasuk biaya depresiasi, dengan tarif pajak yang berlaku untuk tingkat laba yang dihasilkan perusahaan sebesar 40%, maka perhitungan jumlah pajak penghasilan setiap tahun selama 20 tahun sebagai berikut. Untuk masa 10 tahun pertama berdasarkan SPT, laba kena pajak 5.250.000 dikalikan 40% sehingga menghasilkan pajak penghasilan 2.100.000. Berdasarkan akuntansi, laba kena pajak 1.500.000 dikalikan 40% menghasilkan pajak penghasilan 600.000. Untuk masa 10 tahun berikutnya, berdasarkan SPT, laba kena pajak senilai 5.250.000 dikalikan 40%, maka menghasilkan pajak penghasilan 2.100.000. Berdasarkan akuntansi, laba kena pajak senilai 9 juta dikalikan 40%, maka menghasilkan pajak penghasilan 3.600.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, perusahaan diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar Rp2.100.000 setiap tahunnya selama 20 tahun. Untuk mencatat pajak yang terutang setiap tahunnya, jurnalnya sebagai berikut. Pajak penghasilan didebit Rp2.100.000, utang pajak penghasilan dikredit Rp2.100.000. Tanpa alokasi pajak penghasilan, maka besarnya pajak penghasilan yang harus disajikan dalam laporan rugi laba akan sama jumlahnya dengan pajak yang terutang menurut kantor pajak atau dalam SPT, yaitu sebesar Rp2.100.000 per tahunnya, yang berlangsung selama 20 tahun. Perbandingan tanpa alokasi dengan adanya alokasi dapat dilihat dari segi pengaruhnya terhadap pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laba rugi. Jumlah pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi tanpa alokasi selama 10 tahun pertama senilai Rp21 juta, sedangkan dengan alokasi Rp6 juta. Jumlah pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk masa 10 tahun berikutnya tanpa alokasi senilai Rp21 juta dengan alokasi Rp36 juta. Prosedur pembukuan alokasi pajak antar periode. Perusahaan melakukan setoran pajak penghasilan setiap bulan sebesar Rp125.000 dimulai pada bulan Januari 2007. Dengan demikian, sampai dengan akhir bulan Desember 2007, pajak penghasilan yang sudah disetor sebesar Rp1.375.000 atau Rp125.000 dikali 11 bulan. Apabila pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun 2007 sebesar Rp2.100.000 dan pajak penghasilan yang diperhitungkan dari laba akuntansinya sebesar Rp600.000, maka jurnal yang dibuat untuk tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat setoran pajak penghasilan bulanan dari Februari hingga Desember 2007, yaitu uang muka pajak penghasilan pada kas sebesar Rp125.000. Yang kedua, mencatat pajak penghasilan yang diperhitungkan untuk tahun 2007. Pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan, yaitu sebesar Rp600.000. Yang ketiga, mencatat perhitungan penyelesaian uang muka pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pada tahun 2007. Pajak penghasilan yang ditangguhkan Rp1.500.000. Pada uang muka pajak penghasilan Rp1.375.000 dan hutang pajak penghasilan Rp125.000. Pada akhir tahun 2007, rekening pajak penghasilan ditangguhkan bersaldo debit sebesar Rp1.500.000 yang akan disajikan dalam neraca sebagai aktiva lain-lain. Situasi yang demikian akan berlangsung untuk jangka waktu 10 tahun, yaitu sampai 31 Desember 2017. Sehingga pada akhir tahun 2017,
rekening pajak penghasilan ditangguhkan akan mempunyai saldo debit sebesar 15 juta. Untuk masa 10 tahun berikutnya, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan setiap tahunnya sama, yaitu sebesar Rp2.100.000. Sedangkan pajak penghasilan yang dilaporkan dalam rugi laba setiap tahunnya sebesar Rp3.600.000. Sehingga dengan demikian, selama 10 tahun terakhir tersebut, rekening pajak penghasilan yang ditangguhkan harus dikredit sebesar Rp1.500.000 setiap tahunnya. Jurnal yang dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencatat PPh yang diperhitungkan untuk tahun 2017. Pajak penghasilan pada hutang pajak penghasilan sebesar Rp3.600.000. Yang kedua, mencatat perhitungan penyelesaian uang muka PPh dan PPh terutang menurut SPT tahunan dalam 2017. Pajak penghasilan yang ditangguhkan Rp2.875.000 pada uang muka pajak penghasilan Rp1.375.000 dan hutang pajak penghasilan Rp1.500.000. Perhitungan hutang pajak penghasilan. Untuk menghitung dan menentukan pajak penghasilan dilakukan dengan cara yaitu pertama menghitung pendapatan kena pajaknya. Setelah itu menghitung pajak penghasilan terhutangnya. Berdasarkan tabel di bawah ini, pendapatan kena pajak untuk tahun 2018 senilai Rp100.000. Maka pajak penghasilan terhutang pada penghasilan kena pajak Rp100.000 dengan tarif pajak 50%, maka perhitungan hutang pajak penghasilan akhir 2018 adalah Rp100.000 dikali 50%, sehingga hutang pajak penghasilan senilai Rp50.000. Perhitungan beban pajak penghasilan. Untuk menghitung beban pajak penghasilan, langkah pertama adalah menghitung beban atau manfaat pajak tangguhan bersih dengan membandingkan saldo awal dan akhir dari akun pajak penghasilan tangguhan. Dalam tabel tersebut, bahwa aset pajak tangguhan 62.400, sedangkan kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp186.400. Peningkatan Rp62.400 dalam aset pajak tangguhan menyebabkan manfaat pajak tangguhan untuk dilaporkan dalam laporan laba rugi. Peningkatan Rp186.400 dalam kewajiban pajak tangguhan selama 2018 menghasilkan beban pajak tangguhan, sehingga perhitungan beban pajak tangguhan bersih yaitu Rp186.400 dikurangi Rp62.400 menghasilkan Rp124.000 sebagai beban pajak tangguhan bersih. Maka didapat pula total beban pajak penghasilan 2018 ialah pajak penghasilan kini Rp50.000 ditambah pajak penghasilan tangguhan bersih Rp124.000. Maka beban pajak penghasilannya adalah Rp174.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.